Lur, Indro Warkop lur mengatakan lur, jika Panji Pragiwaksono merosting presiden dan wakil presiden atau pimpinan pemerintahan lainnya lur pada era Soeharto lur, dapat dipastikan umurnya hanya 2 hari lur setelah merosting itu lur. Dan Indro Warkop pun mengatakan, saya berani taruhan kuping saya jika saya meleset. Wow lur, betapa tegasnya sistem pemerintahan pada era Soeharto lur dibandingkan era sekarang lur. Gimana lur pendapat sampean lur? Ketik lur di kolom komentar. Pendukung Gibran membalas ucapan Panji. Halah termul disenggol gitu aja udah panas. Kan cuman muka ngantuk ya. Hei, jangan pernah biasakan menggunakan fisik orang lain kalian jadikan bahan olok-olokan. Tapi kalau hal ini kalian benarkan, oke, aku juga bisa. Menurut gua, muka Anies Baswedan itu penipu. Sorry. Intonasinya nggak seperti itu ya. Menurut gua, muka Anies Baswedan itu penipu. Nah, ini benar ya. Menggunakan muka yang alim. Ya, DP 0% rumah untuk warga. Bukan hanya kalangan menengah ke atas, tapi kalangan menengah ke bawah. Mana nyatanya? Modal muka alim dan jual agama sampai ayat hingga mayat. Tapi membohongi warga. Jalan yang mulus kau lubangin, ya kan? Yang nggak ada hasilnya, Jakarta tetap banjir. Saya baru saja melihat mensrea dari Mas Panji. Luar biasa kritikannya, stand up-nya luar biasa. Tapi ada satu materi yang saya rasa ini tidak patut dan tidak layak. Di mana Mas Panji menyatakan sebagai berikut. Wakil Presiden Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Di situ Mas Panji menyatakan bahwa Gibran ngantuk ya dengan segala nada, bahkan mengekspresikan mukanya. Gibran ngantuk ya. Pas. Pak Gibran tidak pernah merubah fisiknya. Itu adalah fisik pemberian dari Allah. Apakah kita yang dianggap, bahkan kita meyakini bahwa kita adalah atasan Presiden Republik Indonesia, berhak menghina fisik seseorang? Itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan yang kedua, saya sendiri melihat dengan saksi mata dan saya pernah mengikuti kegiatan Bapak Wakil Presiden kita dari jam 6 subuh sampai jam 9 malam menuju Palembang. Berikut. Salam dari Pak Wapres. Siap. Di mana saya tidak pernah melihat sedikit pun Pak Gibran yang seperti dijenakakan oleh Mas Panji ngantuk ya. Pak Gibran mukanya dari pagi sampai malam seperti itu. Artinya itu adalah pemberian aset dari Tuhan. Tidak pernah dirubah. Memang seperti itu adanya. Kalau ini tidak kita dewasakan kepada semua masyarakat Indonesia, nanti bullying fisik akan terus terjadi. Ini dibalut dengan komedi, tapi tidak komedi dengan fisik pemberian Tuhan. Kalau ini dibiasakan, maka saya rasa ini bukan komedi, tapi adalah penghinaan. Dalam aturan dan KUHP, kita wajib menghargai dan menjaga harkat martabat presiden dan wakil presiden. Sebagai atasan Presiden Republik Indonesia, warga, saya juga, seperti Mas Panji dan kita semua di sini, apakah kita mempunyai hak untuk menghina fisik pemberian dari Tuhan? Tuhan aja tidak pernah menghina fisik kita. Apakah kita layak untuk menghina fisik seseorang? Saya rasa tidak. Ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu. Di zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Enggak, bukan soal ditangkap doang. Hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Jadi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak biji tukul saya kenal. Hilang. Iya, Panji dalam stand up komedi dia menghina Gibran. Banyak orang yang disenggol di situ. Tapi yang menarik itu ya tentang penghinanya pada Gibran, wakil presiden. Dibilang ngantuk lah. Dan hebatnya
wakil presiden biasa saja, tidak bereaksi. Walaupun bereaksi, tapi halus, bereaksinya halus. Itulah kelihatan bahwa kalau kita punya wakil presiden itu cerdas orangnya. Tidak menanggapi hal-hal yang receh-receh seperti itu. Walau sebenarnya menyakitkan, tetapi cara dia membalas itu beda kelas memang. Jadi Panji menghina Gibran. Netizen setahu tuh orang Indonesia cari info tentang Panji, bandingkan antara Panji dan Gibran, mulai bandingkan istrinya, bandingkan anaknya. Ketemulah anak Panji, habis. Salah siapa? Sekarang kalau netizen mulai bully anaknya Panji itu salahnya siapa? Salah Gibran lagi, salah Jokowi lagi. Itu yang Bambang Pancul bilang, jangan menyakiti orang baik. Orang baik itu tetap akan dilindungi oleh semesta. Seperti itu. Gibran yang dihina, tapi sahabat-sahabatnya Gibran yang bekerja. Gibran santai saja. Yakin paling sedikit lagi kalau berlebihan netizen mulai bully anaknya Panji, pasti tidak lama lagi istrinya marah. Pasti istrinya bilang, itu gara-gara gue itu. Kenapa menghina wakil presiden? Sekarang anak kita yang kena. Mulai dibanding-bandingkan anaknya Gibran dan anaknya Panji. Wah, beda kelas jauh. Istrinya beda kelas jauh. Karir politik ya beda kelas, sangat beda kelas sekali. Begitu. Kita harus pastikan kalau kita mau menghina orang, paling tidak kita lebih hebat daripada orang yang kita hina. Masa kita tidak berkelas kok mau menghina orang yang berkelas?